فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis yang ke-5, tentunya sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu. Antum hafal antum? Hafal? Hafal atau enggak? Bismillah. Antum dulu. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, fadhal. Naam, ahsan, fadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Tafadhal. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man ahdatha amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Naam, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Laysa alaihi amruna fa huwa radd. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits al-khamis an ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
Rawahu Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Na'am, ahsan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An-Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Muttafaqun alaihi. Fi riwayatin Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Na'am, barakallahu fikum. Dah hafal antum? Membaca? Belum? Na'am, barakallahu fikum. Khair insyaallah. Hadis ini barakallahu fikum sudah kami jelaskan kemarin bahwasanya amalan yang sehari-hari kita amalkan itu tidak terlepas dari dua timbangan. Tidak terlepas dari dua timbangan. Timbangan amalan zahir dan timbangan amalan batin. Timbangan amalan zahir sebagaimana hadis yang sudah kita hafal tadi itu. Jadi amalan zahir yang nampak kita timbang lagi. Cocok atau tidak, sesuai atau enggak dengan ajaran Rasulullah SAW. Timbangan amalan batin adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang pertama, muttafaqun alaih apa? Innamal a'malu binniyat. Ini timbangan amalan batin. Orang enggak ada yang tahu niatnya orang. Sesungguhnya seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Mana ada orang yang tahu niatnya, orang lain enggak tahu. Karena niat termasuk amalan yang batin, amalan tersembunyi. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani wajazakumullah, jangan sampai terlupakan dua pendalilan ini. Paham ya? Timbangan untuk amalan zahir hadis Aisyah ummul mukminin yang sudah kita hafal tadi. Timbangan untuk amalan batin hadis Umar Khattab muttafaqun alaih. Naam. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, "Falaisa ihdatsul bid'ah dalilan 'ala mahabbatir rasul." Maka kata beliau, memunculkan perkara-perkara bid'ah itu bukan dalil cintanya dia kepada Rasul. Jadi kalau dia cinta Rasul itu tidak melakukan perkara bid'ah, tidak membuat perkara baru dalam agama. Harus semuanya sandarannya Al-Qur'an was sunnah, dalil. Kita lihat, bal dzalika dalilun 'ala bughdhihi. Bahkan kalau seandainya dia ngaku cinta Rasul, kok malah melakukan perkara bid'ah, itu dalil menunjukkan bencinya dia kepada Rasul. Bayangkan itu. Jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan kalau orang itu cinta Rasul kok malah melakukan bid'ah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya dia benci Rasul. Paham ya? Karena konsekuensinya, keharusannya kalau orang itu cinta Rasul, dia harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Mengambil teladan, bukan malah justru melakukan perkara-perkara bid'ah. Kita lihat berikutnya. Li'anna man kana yuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yattabi'uhu. Karena sesungguhnya orang yang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia mengikutinya. Jadi jangan sampai antum tertipu dengan apa? Dengan jamaah-jamaah yang seringnya pakai jaket itu ya, jamaah muji Rasul. Paham ya? Nah, atau cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasul, tapi senang dengan para bid'ah, jangan. Paham ya? Karena bukti cintanya kepada Rasulullah itu bukan dibuktikan dengan tulisan atau kaos atau jaket tadi. Dibuktikan dengan apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Wala yukhalifuhu. Maka kalau dia cinta Rasul, hendaknya dia mengikutinya dan tidak menyelisihinya. Wala yuhditsul bid'ah, dan hendaknya tidak membuat perkara-perkara baru dalam agama. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Bukti cintanya kepada Rasul adalah mengikuti apa? Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat ucapan seorang penyair, qala asy-syairu, pantun ini atau puisi ini masyhurnya dinisbahkan kepada Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Apa itu? Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Perhatikan baik-baik. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu jujur, ini perhatian baik-baik ya. Kalau seandainya cintamu itu jujur, tulus, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang cinta dengan orang yang dia cintai, dia akan mentaati. Paham ya? Seringnya kalau orang itu mencintai orang lain, dia akan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Bayangkan orang-orang yang jauh dari agama. Seorang lelaki mencintai wanita misalkan. Wanitanya nyuruh apa saja, laki-laki nurut. Paham ya? Misalkan wanita tadi mengatakan, buktikan kalau seandainya kamu benar-benar cinta kepadaku. Akhirnya apa? Wanita tadi nyuruh laki-laki untuk apa? Masuk sumur. Masuk juga laki-laki tadi.
Karena apa? Karena untuk membuktikan cintanya itu benar atau tidak itu loh. Bayangkan itu. Itu cinta yang buta seperti itu. Nah, ini dipermisalkan apa? Kalau seandainya cintamu itu jujur, niscaya kamu mentaatinya. Sekarang kamu cinta siapa? Cinta Rasul, taatilah Rasulullah. Itu loh. Cinta siapa? Cinta Allah, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau cintanya jujur. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang cinta, nah dia akan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Itu sekedar ungkapan bahwasanya kalau dia cinta Allah, cinta Rasulnya, maka ikutilah syariat Allah dan Rasulnya. Naam. Wa fi riwayat tsaniyah, di dalam riwayat yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini timbangannya, perhatikan baik-baik ini. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun. Namanya raddun maknanya mardudun, tertolak, ditolak, enggak diterima. Oleh karena itu kalau kita beramal yang dohirnya nampak seperti itu, kita timbang dulu. Amalannya sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Kalau tidak sesuai dengan as-sunnah enggak diterima. Walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas. Seperti antum misalkan ikut acara halal bil halal. Tahu acara halal bil halal enggak? Maaf-maafan. Saya setelah Idul Fitri biasanya ada acara halal bil halal, maaf-maafan. Itu enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau antum melakukan, nah ini, antum melakukan timbang dulu. Ada enggak syariatnya? Ada enggak dalilnya? Ada enggak perintahnya? Enggak ada. Jangan dilakukan. Amalan yang tertolak. Orang minta maaf itu enggak nunggu setahun sekali. Paham ya? Orang minta maaf itu kapan? Kapan saja dia berbuat salah minta maaf. Ngapain nunggu setahun sekali? Kan aneh kan? Itu pun nanti apa? Setahun sekali dia minta maaf, katanya apa? Dilebur setahun yang akan datang, akan setahun yang telah lalu misalkan. Allahumma musta'an. Ini perkara-perkara yang na'am barakallahu fikum perlu kita berhati-hati. Jadi perkara yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah berupa perkara-perkara ibadah dihindari. Nah, jangan bermudah-mudahan. Karena sekarang ini banyakkan orang-orang terjatuh dalam perkara bid'ah itu karena mereka memiliki yang namanya istihsanat. Istihsanat itu menganggap perkara itu bagus dan indah padahal mungkar. Paham ya? Seperti mereka mengatakan acara memperingati Isra Mi'raj misalkan. Memperingati Isra Mi'raj mereka anggap bagus karena mengenang kembali bagaimana Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Tujuannya bagus, mengenang kembali, tapi sarana ritual ini enggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Paham ya? Para sahabat mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak pernah memperingati Isra Mi'raj. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu timbang kembali dengan apa? Timbangan syariat. Bagaimana? Apakah Rasulullah mensyariatkan atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Karena amalannya apa? Mardud, tertolak. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Ar-riwayatul ula man ahdatsa, yakni ahdatsa ma lam yusyarri'hu Allah. Maksudnya barang siapa yang membikin perkara baru, maksudnya bagaimana? Membikin perkara baru yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya. Wa riwayatus tsaniyah, riwayat yang kedua, lam yuhdits. Yang riwayat yang kedua dia tidak membikin perkara baru. Riwayat yang pertama membikin perkara baru dalam agama. Riwayat yang kedua itu enggak membikin perkara baru, cuman wa innamat taba'a man ahdatsa amalan laisa 'alaihi amrur rasul. Yang kedua dia tidak membikin perkara baru, cuman mengikuti orang yang membikin perkara baru. Jadi mengikuti perkara bid'ah itu loh. Dia bukan yang bikin dia. Yang bikin bukan dia. Kalau pertama membikin perkara baru dalam agama ini, membikin syariat baru gitu loh yang pertama. Kena. Yang kedua, dia enggak bikin syariat baru, cuman dia mengamalkan amalan yang apa? Yang tidak ada syariatnya. Paham soalnya bedanya? Nah, kita lihat. Wa innamat taba'a man ahdatsa amalan laisa 'alaihi amrur rasul. Akan tetapi maknanya adalah dia mengikuti orang yang membikin perkara baru dalam sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amila huwa bihi sara mubtadi'an. Maka dia melakukannya, mengamalkannya. Dengan amalan tersebut dia menjadi orang mubtadi'. Jadi mubtadi' itu pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Kebid'ahan ada dua jenis. Bid'ah yang sampai tingkatan kekufuran, orang yang menjadi kafir. Bid'ah yang tingkatannya dia hanya dikatakan fasik atau ahlul ma'asi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti bid'ah maulid, bid'ahnya memperingati maulid Nabi. Itu orangnya enggak dikafirkan. Cuman dia terjatuh dalam perkara maksiat. Paham ya? Terjatuh dalam perkara maksiat. Enggak bisa kita kafirkan. Tapi seperti bid'ahnya apa? Bid'ahnya Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah. Bid'ahnya Jahmiyah. Itu bid'ah mukafirah. Bid'ah yang sampai tingkatan apa?
Kekufuran. Mahum insyaallah ya. Seperti itu kita harus berhati-hati. Naam. Kita lihat berikutnya. Faman 'amila bil bid'ah fa huwa mubtadi'un wa illam yuhditsha huwa. Maka barang siapa yang melakukan amalan bid'ah maka dia dikatakan mubtadi' walaupun bukan dia yang bikin pertama kali. Jadi walaupun dia bukan yang bikin perkara bid'ahnya, tapi dia melakukan perkara bid'ah, intinya dia mengamalkan perkara bid'ah maka dia dikatakan mubtadi'. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya mubtadi' itu seringnya sudah kami jelaskan berkali-kali ya. Pelaku bid'ah itu jarang sekali diberikan taufik untuk tobat itu. Antum saksikan kalau kita hidup di kampung, di masyarakat biasanya ya, orang-orang pelaku bid'ah bagaimana? Dinasihati ngeyel biasanya. Karena menganggap perkara bid'ah itu ibadah gitu loh. Itu susahnya di situ. Karena dia sudah menganggap perkara bid'ah itu apa? Ibadah. Sehingga antum ingatkan berkali-kali pun enggak akan nurut biasanya, kecuali memang kesadaran dan taufik dari Allah taala. Paham ya? Antum ingatkan coba, Pak, acara Maulid Nabi itu bid'ah Pak, enggak boleh. Wah, siapa bilang itu ibadah ini? Maulid Nabi itu ibadah, mengenang kembali bagaimana sejarah lahirnya Rasulullah. Nah, menganggap perkara itu apa? Ibadah, bayangkan. Sulit dinasihati. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat itu lebih mudah untuk tobat. Karena enggak pernah hingga saat ini orang yang berbuat maksiat mengatakan maksiat itu apa? Ibadah. Paham ya? Pernah enggak? Enggak pernah. Ada orang minum khamar misalkan, minum khamar haram Pak. Ini haram hukumnya, enggak boleh diminum. Minum khamar itu ibadah. Ada enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Orang akan meyakini mengakui minum khamar itu maksiat sehingga mudah tobatnya. Berbeda dengan pelaku bid'ah tadi. Karena ini terbukti ya, antum coba aja nanti kalau enggak percaya, nasihati orang yang sudah sering melakukan bid'ah. Biasanya nolak, bantah, bangkang, banyak alasan karena menganggap perkara bid'ah yang dilakukan itu ibadah tadi loh, sulit. Oleh karena itu datang hadis yang semakna, Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya bagaimana? Tidak memberikan taufik untuk segera bertobat. Wa illa kalau taubatnya benar-benar taubat dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan para ulama, diterima taubatnya. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fiikum. Ya mungkin kalau di pondok kita enggak jumpa ya, tapi kalau antum hidup di masyarakat, biasa di kampung-kampung antum jumpai. Paham ya? Dijumpai. Kadang ngayal dinasihati, banyak bicara gini-gini karena menganggap perkara bid'ah itu ibadah dan itu. Allahu musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya wa hadhihi fa'idatun 'azimatun. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, ini adalah faedah yang sangat besar. Li alla yaqula man yaqul, agar orang na barakallahu fikum tidak berkata ana lam uhdits syai'an. Nah, agar orang tidak berkata apa? Aku tidak membuat perkara bid'ah kok. Aku tidak membuat perkara baru. Wa innama ana a'malu bima 'amila bihi man qabli. Akan tetapi aku hanya mengamalkan apa yang diamalkan orang-orang sebelumku. Dia bukan yang membuat perkara bid'ah, cuman dia melakukan apa? Melakukan kebid'ahan yang dibikin oleh orang sebelumnya gitu loh. Sama saja atau enggak? Sama. Nah, kasusnya sama, cuman bedanya kalau orang sebelumnya itu yang membuat bid'ah, nah orang ini dia bukan yang membuat bid'ah, cuman dia mengikuti jejaknya, mengamalkan amalan orang yang sebelumnya tadi itu. Mafhum insyaallah ya? Padahal dalam beramal amalan ibadah, apa kemarin amalan ibadah? Apa hukumnya? Ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah, Ihsan? Apa itu tauqifiyah? Apa itu tauqifiyah? Apa tauqifiyah? Ibadah itu tauqifiyah, apa tauqifiyah? Itu benar, cuman anak ingin tahu apa makna tauqifiyah itu. Semua ibadah itu tauqifiyah. Nah, tauqifiyah itu apa? Nah, terhenti di atas dalil. Terhenti di atas dalilnya, ingatnya. Tauqifiyah itu terhenti di atas dalil. Kalau ada dalilnya diamalkan, kalau tidak jangan. Paham ya? Jadi ibadah itu apa? Termasuk apa? Umurun tauqifiyah. Perkara-perkara yang tauqifiyah. Tauqif itu terhenti. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, waqafa, yuwaqifu tauqifan. Paham ya? Di tauqif itu berhenti. Berhenti di atas apa? Dalil. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi enggak sembarangan. Antum kalau beribadah tanpa dalil enggak diterima. Karena hukum asal ibadah apa kemarin? Haram. Ibadah itu hukum asalnya haram sampai datang dalil. Nah, barakallahu fiikum. Nah, contohnya orang yang apa namanya salat subuh. Salat subuh ibadah bukan? Ibadah. Tapi salatnya 3 rakaat.
Haram enggak? Haram, enggak ada dalilnya. Seperti itu. Perlu diperhatikan baik-baik. Jadi ibadah itu adalah amrun tauqifi. Apa tauqifi tadi? Terhenti di atas dalil. Tauqifi itu terhenti di atas dalil. Ingat-ingat itu. Pokoknya nanti kalau ditanya jawabnya sama. Nah, jadi kalau biar sama ya dicatat. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu tauqifiyah itu terhenti di atas dalil. Dalilnya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Li'alla yaqula man yaqul ana lam uhdits syai'an wa inna ma ana a'malu bima 'amila bihi man qabli. Naqulu lahu, kita katakan kepadanya, hatta wa in ahdatsahu wa 'amila bihi man kanu qablak famadama bid'atan fala yajuzu laka an ta'mala bih. Masyaallah. Kita katakan kepada orang tadi yang bergaya tadi, aku enggak bikin bid'ah kok. Cuman aku mengikuti bid'ahnya orang sebelumku gitu loh. Seakan-akan gitu. Kita katakan apa? Bahkan walaupun kamu bukannya membuat bid'ah, tapi kamu ngamalkan amalan orang-orang sebelummu, selama itulah perkara bid'ah maka enggak boleh bagimu untuk mengamalkannya. Paham itu ya? Ini amalan mbah-mbah kita dahulu, peninggalan nenek moyang kita katanya. Paham ya? Nenek moyang itu siapa, Abdurrahman? Nenek moyang itu apa? Pendahulu ya. Pendahulu kita katanya. Yang kita ikutin bukan pendahulu kita yang tidak saleh. Yang kita ikuti adalah para pendahulu kita yang saleh. Para salafun saleh, yaitu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu yang kita ikutin. Itulah ajaran yang benar, barakallahu fikum. Kalau kita ngikutin mbah-mbah kita, kebanyakan mbah-mbah kita itu Ahlussunnah atau bukan? Kalau mbah kita ya, nah barakallahu fikum. Tapi ikutilah generasi yang pertama. Generasi pertama sahabat. Berikutnya tabi'in. Berikutnya atba'ut tabi'in. Insyaallah ini generasi yang paling utama sudah. Generasi yang ditetap dengan apa? Generasi al-mufaddalah, diberikan apa? Keutamaan. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelah mereka siapa? Tabi'in. Kemudian setelah mereka siapa? Atba'ut tabi'in. 3 generasi inilah yang diberikan keutamaan. Oleh karena itu kalau ngikuti mereka. Jangan ngikutin nenek moyang kita yang enggak jelas siapa moyangnya, enggak jelas juga siapa orangnya. Paham ya? Allahul musta'an. Barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah. Berikutnya, fa in qala, jika ada orang berkata, innama taqa'ul mas'uliyatu 'ala man ibtada'aha. Kalau ada orang bergaya berkata, itu nanti di akhirat yang ditanya itu orang yang bikin perkara bid'ah. Kalau yang ngamalkan bid'ah itu enggak ditanya, tapi yang membikin pertama kali bid'ah itu yang ditanya katanya. Padahal kalau kita telusuri dua-duanya tanya enggak? Dua-duanya tanya, yang bikin perkara bid'ah juga ditanya, yang melakukan amalan bid'ah juga ditanya, gitu loh. Ini gayanya dia ngomong itu. Nanti mas'uliyah, tanggung jawab itu nanti kepada orang yang membikin perkara bid'ah. Nah, qulalahu, kita katakan pada orang tersebut al-mas'uliyatu 'ala man ibtada'aha wa 'ala man 'amila biha. Masyaallah, 22 langsung. Tanggung jawab itu nanti dibebankan kepada orang yang pertama kali bikin bid'ah dan orang yang amalkan bid'ah, walaupun dia enggak bikin. Belum. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Bid'ah di sini bid'ah secara apa? Secara istilah, secara syariat. Karena bid'ah terbagi menjadi 2, secara makna. Makna secara bahasa, makna secara istilah. Makna secara bahasa, kullu ma uhdisa min ghairi misalin sabiq. Setiap perkara yang dibikin, perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu secara bahasa. Paham ya? Nah, seperti misalkan pesawat, kereta api, sendok, mobil, itu sebelumnya enggak ada, itu perkara bid'ah secara bahasa. Itu enggak dibahas. Paham ya? Kalau antum bahas pusing kepala nanti. Antum naik pesawat haji, berangkat naik pesawat itu bid'ah juga. Kalau dibahas. Pesawat bid'ah enggak? Secara bahasa. Karena secara bahasa itu bid'ah itu sesuatu yang enggak ada dulu, zaman dahulu itu loh. Enggak ada contohnya sebelumnya. Namun yang kita katakan setiap bid'ah adalah sesat, itu bid'ah secara apa? Secara istilah, kullu ma uhdisa fid din min ghairi dalilin la minal Qur'an wala minas sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Setiap perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang diinginkan dengannya ibadah. Paham itu ya? Nah, itu perkara bid'ah yang dikatakan sesat. Katanya ada bid'ah hasanah, enggak ada. Bid'ah itu semuanya sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada syariatnya dari kami. Wa anta manhiyun 'anil amal bil bid'ah. Kamu itu dilarang untuk beramal bid'ah. Wa ta'rifu annahum manhiyun amma ibtada'uh. Dan kamu tahu bahwasanya mereka juga dilarang untuk membuat perkara bid'ah. Jadi dua-duanya dilarang ya. Membikin perkara bid'ah juga dilarang, mengamalkan amalan bid'ah juga dilarang. Jadi jangan sampai punya alasan, aku enggak bikin perkara bid'ah kok, cuman melakukan bid'ah. Sama aja kan sebenarnya. Cuman bedanya kalau yang pertama bikin perkara bid'ah, yang kedua ini ngamalkan perkara bid'ah yang dibikin oleh orang pertama tadi. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, berikutnya. Fa kaifa tutawi'uhum wa ta'malu bi amalihim? Bagaimana? Nah, barakallahu fikum, engkau apa? Engkau seakan-akan membedakan mereka padahal engkau mengamalkan amalan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seakan-akan kamu bedakan ini yang dimintai tanggung jawab yang bikin perkara bid'ah. Sedangkan yang melakukan bid'ah itu enggak dimintai tanggung jawab. Kok bisa gitu loh? Padahal sama-sama kebid'ahan gitu loh. Allahul musta'an. Fahadhi faidatur riwayatis tsaniyah, perhatikan baik-baik. Ini adalah faedah riwayat yang kedua. Annal amala bil bid'i huwa fi dzatihi ibtida'un wa illam yuhdithuha al-'amil. Ini kaidahnya bagus sekali ini. Bahwasanya beramal dengan perkara bid'ah itu secara zatnya sudah apa? Sudah ibtida', melakukan perkara bid'ah. Beramal dengan perkara bid'ah, perhatikan baik-baik. Beramal dengan perkara bid'ah secara zatnya itu sudah dikatakan apa? Dikatakan itu adalah perkara bid'ah secara zatnya. Walaupun dia bukan yang bikin. Walaupun dia bukan yang apa? Yang membikin perkara bid'ah tersebut. Wa inna ma ahdatsaha ghairuhu, walaupun yang bikin orang lain. Apa itu maksudnya? Jadi orang beramal amalan bid'ah itu sendiri sudah bid'ah itu loh. Paham ya? Walaupun bukan dia yang bikin perkara bid'ah itu sendiri. Contohnya, nah barakallahu fikum, orang yang beramal mengikuti apa? Ritual Maulid Nabi. Itu juga sudah bid'ah walaupun dia bukan pertama kali yang bikin apa? Bid'ahnya Maulid Nabi misalkan. Paham maksudnya? Seperti itu. Kita lihat. Fa hadza haditsun 'azimun ma'a hadits. Ini adalah hadis yang agung. Bersama hadis innamal a'malu binniyat. Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik. Bersama hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Hadis ini timbangan untuk amalan apa tadi? Batin. Amalan yang batin. Amalan batin itu amalan yang enggak nampak, niat. Ditimbang dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Baik buruknya amalan tergantung dengan niatnya. Hasilnya pun apa? Tergantung dengan niatnya. Dan lihat, fahuma yadullan 'ala syartai qabulil amal. Maka kedua hadis tersebut menunjukkan atas dua syarat diterimanya sebuah amalan. Apa dua syarat tersebut? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, mutaba'ah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Mohon insyaallah ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berarti sudah kita selesaikan hadis yang kelima. Nah, barakallahu fikum, yang mana kesimpulannya hadis yang kelima sudah kami sebutkan bahwasanya dia dijadikan barometer, ukuran untuk amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Ukurannya apa? Ukurannya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dilihat dulu amalannya cocok atau tidak dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maksudnya ya? Kalau cocok laksanakan, kalau tidak jangan, karena amalan mardud kalau enggak cocok, ditolak amalannya. Untuk masalah amalan batin bagaimana? Dilihat pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidah jangan dilupakan. Niat itu tempatnya di hati, sedangkan zikir tempatnya di lisan. Oleh karena itu anak ulangi berkali-kali kalau sholat, gerakkan mulutnya, jangan diam saja. Allahu Akbar. Diam aja jangan. Gerakkan mulutnya, bacaannya itu dibaca. Orang sholat diam aja, ini sholat ngapain itu?
Baca enggak tadi? Baca. Di mana? Di dalam hati, bukan bacaan. Paham ya? Dalam hati cuma bisik-bisik aja itu. Paham ya? Istilahnya cuma bisikan-bisikan, rencana-rencana saja. Jadi kalau sholat itu digerakkan mulutnya. Walaupun barakallahu fikum enggak suaranya keras, karena gerakan mulut itu kan ada dua kemungkinan. Keras suaranya, pelan suara, intinya gerak. Buktinya Rasulullah ketika membaca salah satu bacaan dalam sholat, gerak mulutnya hingga kelihatan apa? Lihyahnya bergerak juga. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Kalau sholat jangan diam saja. Ingat-ingat, sholat jangan diam saja. Jangan mikirin yang lain-lain. Fokus. Karena sholat itu menghadap siapa sih? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak gerakan-gerakan yang kira-kira barakallahu fikum mengurangi kesempurnaan sholat. Barakallahu fikum, kalau misalkan di bawah kaki gatel, enggak perlu tangannya garuk ke bawah, cukup pakai kaki garuknya misalkan. Seperti itu. Jangan dikit-dikit naik turun. Paham ya? Dihindari seperti itu. Karena apa? Karena salat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kaidah tadi ya. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat tempatnya dalam hati. Enggak perlu kalau antum salat nawaitu an usalli dzuhra arba'a raka'atin. Enggak perlu dilafadzkan seperti itu. Kenapa? Karena orang itu kalau dari rumahnya mendengar adzan zuhur, dia pergi ke masjid itu mau ngapain? Mau salat zuhur kan? Enggak perlu dilafadzkan lagi niatnya, cukup di dalam hati niat itu. Apa maksudnya? Barakallahu fikum, kita katakan seperti itu. Adapun kalau zikir tadi, bacaan-bacaan salat itu upayakan tetap dilafadzkan. Jangan diam aja gini. Karena banyak yang seperti itu terjadi banyak. Bukan apa? Bukan hanya orang-orang awam saja, ahlus sunnah pun kadang seperti itu. Makanya dihindari kalau sholat dibaca bacaannya. Pikiran yang kira-kira mikirkan hutang, mikiran ini dan itu nanti lagi. Fokus sholat. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Karena terkadang orang seperti itu, banyak pikiran itu sholat itu diam aja nih. Diam aja sampai selesai. Salamun. Hindari ya seperti itu ya. Dibaca barakallahu fikum. Karena apa? Karena bacaan sholat termasuk zikir, sehingga kalau antum bacaan dalam hati enggak diterima. Jangan sampai sholat kita sia-sia barakallahu fikum. Sholat duhur 4 rakaat ternyata enggak diterima gara-gara apa? Tidak baca apa-apa. Ditanya baca apa tadi? Baca semuanya kok. Di mana baca dalam hati? Enggak diterima. Nutqun mufhimun. Diucapkan yang namanya kalam itu. Paham ya? Bukan semata-mata yang di dalam hati ini bukan. Barakallahu fikum. Itu kesimpulannya dan juga faedah yang berkaitan mengenai bahwasanya amalan kita yang kita lakukan di dalam sehari-hari itu perlu ditimbang lagi dengan 2 timbangan. Timbangan apa dan apa? Timbangan batin dan timbangan zahir. Timbangan batin hadis yang mana? Innamal a'malu binniyat. Timbangan yang zahir hadis yang mana? Na'am barakallahu fikum, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan itu kalau tidak didasari 2 syarat yang inti enggak diterima. 2 syarat diterimanya amalan tadi apa? Antum Ahmad? Ikhlas dan mutaba'ah. Orang beramal ikhlas di amalannya tapi enggak mutaba'ah, diterima enggak? Enggak terima. Atau sebaliknya, orangnya beramal persis dengan yang Rasul amalkan tapi enggak ikhlas, terima enggak? Enggak diterima. Jadi jangan sampai kita keliru di dalam memahami. Kita ambil satu hadis saja barakallahu fikum berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah al-haditsus sadisu. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, mudah dihafal dan sering didengar. Hadis mengenai 3 perkara yang perlu diperhatikan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara 2 perkara ini ada yang samar-samar. Ini halal atau haram? Paham ya? Yang seperti ini bagaimana nanti solusinya kalau menjumpai seperti itu, enggak jelas halal atau haramnya, lebih baik kita menghindar. Paham ya? Hati-hati di pojokan sana itu, misalkan ada orang jual bakso. Baksonya itu terbikin dari daging babi katanya. Misalkan aja ya, kemudian dia ragu, masa sih anak enggak percaya. Dia malah ke sana malah mencicipi, ternyata benar. Ini hati-hati ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau perkaranya samar, meragukan, jangan didatangi. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Jangan malah, wah, anak enggak percaya, nyoba dulu. Jangan. Kalau perkara yang sama tinggalkan. Innal halala bayyinun wa innal harama
bayyinun. Nanti akan kita baca hadisnya. Kita lihat berikutnya. An Nu'man al-haditsus sadisu, hadis yang ke-6. Ini juga dihafal ya, barakallahu fikum, untuk berikutnya setoran untuk yang hari berikutnya insyaallah taala. An Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Kunyahnya Abu siapa? Abu Abdullah. An Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihatun, dalam riwayat lain wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, memang sebagian matan di sini terkadang terputus-putus ya, enggak sesuai dengan matan yang aslinya ya. Nah, barakallahu fiikum, memang mungkin riwayatnya berbeda-beda, namun selama ini yang masyhur itu ada tambahan umurun gitu. Situ bagaimana, ada enggak matan? Wa bainahuma umurun mustabihat, dan antara keduanya enggak ada juga. Nah, ada umurannya. Nah, dan di antara keduanya, antara halal haram itu ada perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang enggak tahu. Perkara-perkara yang samar ini kebanyakan orang enggak tahu. Faman ittaqatus syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menghindarkan diri, berhati-hati dari perkara syubhat, sungguh dia telah berlepas diri, mensucikan agama dan kehormatannya. Enggak menjerumuskan. Sudah tahu itu syubhat, samar, enggak jelas halal haram, tinggalkan. Jangan malah kita menjerumuskan. Nah, itu berarti dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a syubhat, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, sungguh dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Karena seringnya apa? Seringnya seperti ini. Sudah tahu syubhat jangan didatangi, karena kalau didatangi malah justru dia terjatuh dalam perkara yang haram. Permisalannya kita lihat. Karra'i yara haulal hima, seperti seorang pengembala kambing yang mengembala di sekeliling pekarangan orang. Biasanya kalau orang ngembala kambing di sekeliling pekarangan orang, itu nanti mau tidak mau kambingnya biasanya masuk ke pekarangan itu. Setelah masuk, otomatis orang itu juga akan masuk juga ke pekarangan itu untuk mengeluarkan kambing tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Karra'i yara haulal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti pengembala yang mengembala di sekeliling pekarangan orang, dikhawatirkan dia pun akan terjatuh, masuk juga dalam pekarangan tersebut. Nah, ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, bahwasanya setiap raja itu memiliki, nah barakallahu fikum, wilayah-wilayah atau batasan-batasan, memiliki istilahnya wilayah kekuasaan. Ala wa inna himallah maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya batasan Allah Subhanahu wa taala, wilayah Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya jangan diterjang. Nah, perhatikan baik-baik, jangan diterjang, barakallahu fikum. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal daging, mudghah. Nah, barakallahu fikum, idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila gumpalan tersebut atau sepotong daging tersebut baik, maka jasad pun akan baik semuanya. Wa idza fasadat, na barakallahu fikum, fasadal jasadu kulluh, maka akan apabila rusak, nah daging tadi, potongan daging tadi akan rusak pula seluruhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb, ketahuilah ya, potongan tersebut adalah al-qalb. Qalb ini maknanya sebagian ada mengatakan hati, ada pula yang mengatakan jantung. Di dalam terjemahan itu apa itu? Arab ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas hati juga fungsinya sangat besar sekali perannya, barakallahu fikum. Di situ apa terjemahannya? Ada terjemahannya enggak itu? Apa? Jantung hati. Dijadikan satu itu. Enggak masalah. Yang penting barakallahu fikum. Kalau jantung hati jadi satu ya, enggak masalah jantung hati. Nah, yang jelas sama barakallahu fikum itu fungsinya sangat besar sekali. Jadi kalau rusak hatinya, rusak seluruhnya itu loh. Paham ya? Rusak jantungnya juga sama aja. Orang sakit jantung itu berbahaya sekali. Antum gertak sedikit aja kalau kaget meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kesimpulannya, nah barakallahu fikum, baik buruknya
suatu amalan terkadang tergantung dengan hatinya ini juga tadi. Kembali berhadis yang sebelumnya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun untuk masalah penjelasan dan syarahnya kita tunda pada pertemuan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.